Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Asis Parawi. Saya merupakan mahasiswa aktif dari PJJ, Prodi PJJ 1 Informatika Universitas Jember Asia dengan NIM 220401010011. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari kerja laporan review jurnal dengan tema algoritma Huffman. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah Teori Informasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Azam Azhari Askom Mkom. Untuk jurnal pertama, saya mengambil jurnal dengan judul Analisa Perbandingan Algoritma Huffman dan Algoritma Tabukut pada Kompresi File Text tahun 2024, penulisnya Ameliorasi Daily. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini mengangkat masalah efisiensi dan penyimpanan data khususnya file teks. Seringkali file yang besar menjadi masalah dalam proses pengolahan data karena memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan waktu transmisi data yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan teknik kompresi data yang mengurangi dan mengubah file sebelumnya menjadi kecil tanpa menghilangkan informasi yang signifikan. Penelitian ini berfokus pada perbandingan efektivitas dalam mengkompresi file teks antara algoritma Huffman dan algoritma Tabukut. Kemudian nilai inovasinya atau perbedaan perbedaan penelitian dibanding penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada perbandingan langsung antara algoritma Huffman dan algoritma Tabukut pada kompresi file teks. Penelitian sebelumnya telah membahas tentang algoritma Huffman dan Tabukut secara terpisah atau membandingkannya dengan algoritma-algoritma yang lain. Namun penelitian ini secara spesifik membandingkan hasil kompresi antara keduanya dengan menggunakan metode perbandingan eksponensial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Tabukut memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma Huffman dalam mengkompresi file teks dengan menggunakan metode eksponensial. Hal ini dibuktikan dengan nilai total algoritma Tabukut senilai 10.678 yang lebih kecil daripada nilai total Huffman yang senilai 12.017. Semakin kecil nilai total, maka semakin sedikit proses kompresi yang dibutuhkan, sehingga algoritma Tabukut dianggap lebih efisien. Kemudian manfaat dari penelitian ini antara lain dapat memberikan informasi tentang efektivitas algoritma Huffman dan Tabukut dalam kompresi file teks, menyediakan panduan dalam memilih algoritma yang lebih baik untuk kompresi file teks berdasarkan metode perbandingan eksponensial, membantu dalam mengoptimalkan penyimpanan data dan mempercepat transmisi data, dan menawarkan dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait kompresi data dengan algoritma lain atau variasi dari algoritma yang sudah ada. Kemudian, jurnal keduanya saya mengambil dari eh, implementasi kode Huffman dalam aplikasi kompresi teks pada layanan SMS. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023, penulisnya Yuza Reswan dan Dedi Agung Prabowo. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini mengangkat masalah keterbatasan kapasitas SMS atau Short Message Service yang memiliki batasan kapasitas pesan maksimal yaitu 140 bit per pesan, sehingga sulit untuk mengirimkan pesan dengan jumlah karakter yang banyak atau karakter dengan bit besar. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengkonversi teks pesan SMS agar lebih efisien dan dapat menampung lebih banyak informasi dalam batasan kapasitas yang ada. Selain itu, juga diperlukan enkripsi agar pesan yang terkirim aman dari penyadapan pihak luar. Penelitian ini berfokus pada penggunaan algoritma Huffman pada kompresi dan enskripsi teks pada layanan SMS. Nilai inovasi atau perbedaan penelitiannya yaitu penelitian ini memiliki nilai inovasi yaitu mengimplementasikan algoritma Huffman untuk melakukan kompresi teks pada layanan SMS. Algoritma Huffman merupakan metode pengkodean berdasarkan frekuensi kemunculan karakter, sehingga karakter yang sering muncul dikodekan dengan bit yang lebih pendek. Aplikasi kompresi SMS yang dibangun menggunakan J2ME, Java 2 Micro Edition, yang memungkinkan aplikasi berjalan pada perangkat seluler dengan tipe tertentu. Penelitian ini juga membandingkan penggunaan pohon Huffman tetap atau didefinisikan terlebih dahulu dengan pohon Huffman berubah dibangun saat proses pengkodean. Hasilnya pohon Huffman berubah memberikan rasio kompresi yang lebih baik, tetapi pohon Huffman tetap lebih efisien dalam hal jumlah PBU SMS yang dibutuhkan. Hasil dan manfaat penelitiannya yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat dengan algoritma Huffman berhasil melakukan kompresi pesan SMS yang memungkinkan pengiriman lebih banyak simbol ESCII dalam satu video SMS dengan tingkat kompresi optimum mencapai 52,8% dan dalam kondisi standar lebih dari 24,5%. Melalui aplikasi kompresi ini, jumlah video SMS yang dibutuhkan untuk mengirim pesan dapat dikurangi, sehingga menghemat biaya pengiriman SMS. Aplikasi ini juga dapat melakukan enkripsi pesan sehingga pesan yang terkirim dan diterima lebih aman dan terlindungi dari penyadapan. Selain itu, hasil kompresi yang dikirimkan berupa bilangan heksadesimal atau biner yang berbeda dari pesan aslinya.
sehingga menambahkan lapisan keamanan. Manfaat dari penilaian ini adalah aplikasi kompresi SMS menggunakan algoritma Huffman dan G2NE dapat meningkatkan efisiensi pengiriman pesan SMS, menekan biaya yang dikeluarkan untuk SMS menjadi lebih murah, dan meningkatkan keamanan pesan karena sudah terinskripsi. Kemudian jurnal ketiga dengan judul Perbandingan Pengodaan Teks Menggunakan Algoritma Huffman dan Algoritma Huffman-Wieven Handcammer pada aplikasi MATLAB. Jurnal ini ditulis pada tahun 2022 dengan penulis Muhammad A. Rofiuddin, Baby H. A. Manaf, dan Amin A. Magang. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu membahas tentang optimalisasi proses pengkodaan teks yang seringkali memakan waktu lama karena banyak tahapan, terutama jika sumber teksnya itu panjang. Kemudian penelitian ini berfokus pada efisiensi dan perbandingan dua algoritma untuk pengkodaan teks yaitu pertama algoritma Huffman, kemudian algoritma Huffman-Wieven Handcammer, serta menyoroti bagaimana perbedaan jumlah karakter else dalam sumber informasi dapat memengaruhi efisiensi antara kedua algoritma. Nilai inovasinya yaitu penelitian ini adalah pembuatan user interface atau GUI menggunakan MATLAB yang dapat mensimulasikan proses kedua algoritma pengkodaan teks tersebut. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan pengkodaan teks dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Serta dengan sumber teks yang lebih panjang, penelitian ini juga melakukan perbandingan secara kuantitatif dan visual melalui grafik dan pohon Huffman antara kedua algoritma dalam dua skenario berbeda, yaitu jumlah karakter else yang berbeda, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kinerja masing-masing algoritma. Hasil dan manfaat penelitiannya dari jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian berhasil membangun program perhitungan menggunakan GUI untuk algoritma Huffman dan algoritma Huffman-Wieven Handcammer pada software MATLAB R2019A yang menghasilkan algoritma Huffman terbukti lebih optimal dibandingkan algoritma Huffman-Wieven Handcammer dalam kedua skenario percobaan, meskipun selisih rata-rata efisiensinya berbeda, yaitu 2,24% dan pada skenario 1, itu pada skenario 1 ya, dan 1,48% pada skenario 2. Algoritma Huffman-Wieven Handcammer lebih ringkas dibandingkan dengan algoritma Huffman untuk hasil pohon Huffman. Selain itu juga ditemukan bahwa semakin banyak karakter else, algoritma Huffman-Wieven Handcammer lebih mendekati optimal. Dan semakin besar probabilitas kemunculan karakter, panjang kode biner akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Penelitian ini juga menekankan bahwa program yang dibuat hanya cocok untuk file berformat TXT. Manfaat dari penelitian ini diantaranya dapat memudahkan pengguna untuk melakukan perhitungan pengkodaan teks dengan lebih efisien dan akurat, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbandingan efisiensi algoritma Huffman dan algoritma Huffman-Wieven Handcammer dalam kondisi yang berbeda. Kemudian menyediakan alat bantu atau GUI yang dapat digunakan untuk simulasi dan analisis pengkodaan teks, serta dapat menjadi referensi untuk pengembangan aplikasi pengkodaan teks yang lebih optimal di masa mendatang. Referensi jurnal yang saya gunakan untuk laporan review ini yaitu yang pertama tadi dari Adeli, dari jurnal Informatika Fatwa Media, Informatika, kemudian media karya dengan judul ini. Kemudian yang kedua ini dari jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi, dan yang terakhir dari jurnal Media Elektro. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.